sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa Peugeot Motorcycle Indonesia baru aja merilis ya beberapa produk ya, terutama kayak gini. Pada dasarnya adalah model terbaru dari skutik Janggo. Nah, teman-teman sekalian pasti banyak nanya nih ya, kayak apa sih sebenarnya daleman jeroan dari skuter yang eksotik ini Janggo. Nah, kebetulan di showroom barunya Peugeot Motorcycle Indonesia itu ada teman-teman sekalian ya. Kita akan lihat ya. Nih ya teman-teman sekalian, kalau kita akan cek ke sini, nah ini dia nih. Ini dia nih yang menarik nih dia nih. Copotan hitungannya ya. Dari Peugeot Janggo. Kita akan coba cek dari awal ya. Dari handlebar gini terus ke bawah teman-teman sekalian, dan kita bisa lihat ya suspensinya masih menggunakan suspensi standar. Nah, banyak teman-teman sekalian yang menanyakan bahwa suspensinya Janggo itu emang enak banget sih. Banyak banget bisa dibilang impresi berkendara yang menunjukkan bahwa Janggo itu memiliki kenyamanan dalam rideability yang luar biasa. Kayak apa sih? Nah, ternyata tuh ya, kalau kita bisa lihat ya, suspensinya itu kayak yang lebar. Artinya triple T untuk suspensi skuter ini dibuat lebar teman-teman sekalian, dan dia juga cukup ini ya, diameter dari suspensi teleskopiknya juga cukup gede ya. Walaupun tidak segede big bike, teman udah cukup gede ya. Terus habis kita bisa lihat bawah dengan velg yang cukup lebar, ada rotor, disc brake depan, 2 piston kaliper. Kita bisa lihat lagi sasisnya nih. Nih teman-teman sekalian ya, sasis ke bawah dan masuk ke down tube ya, down tube ke bawah ya. Ini juga cukup gede banget nih. Kita bisa lihat di sini nih, down tube ini semuanya dari besi baja ya, steel gitu ya teman-teman sekalian. Bisa lihat di sini itu diameternya juga cukup gede sampai bawah, masuk baru setelah itu bagi dua gitu teman-teman, satu terus kebagi dua kanan dan kiri. Sasisnya kayak gini, masuk tetap menggunakan sasis turbular teman-teman sekalian ya, sampai dari depan nyambung ke tengah dan ke belakang nantinya. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi ada beberapa lajur-lajur dari perkabelan ya, wiring harnessnya kayak gini. Ini model untuk starternya teman-teman sekalian bisa lihat di sini tuh. Terus ya modelnya kayak gini dengan master caliper rem yang hidrolik, depan belakang ditaruh di bagian handlebar. Kita bisa lihat lagi belakang, wah ini apanya ya, modelnya ini mantep nih. Ini untuk pemain India teman-teman sekalian ya. Kayaknya ini ABS ya, kayaknya ABS system ya kayaknya ya. Peugeot Mini Map kayak gitu, saya nggak tahu nih apa, cuman kalau dilihat-lihat sih kabelnya itu arahnya ke rem, kayaknya sih ABS kayak gitu, arahnya ke rem teman-teman sekalian. Ini kabel jalur selang rem kayak gitu. Dan kita bisa lihat di sini ada air radiator. Nah, ini untuk tempatnya nih teman-teman sekalian, taruhnya di sini. Dan ini apa ya? Wah, gede juga nih tempatnya di sini ya. Lubang nih. Ini apaan nih teman-teman sekalian ya? Masih kayak yang, coba kita cek. Cuman ini ada fuel pump di sini. Wah, jangan-jangan ini emang tempat. Ini nih teman-teman sekalian, tempat untuk bahan bakar. Bahannya nih kayak plastik kayak gitu teman-teman. Ya. Terus habis itu di atasnya dikasih kayak plat kayak gitu. Nih, fuel pump dan segala macam. Ini untuk apa nih ya? Kanister apa ya di sini? Ada hubungannya dengan BBM kayaknya ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi ke belakang teman-teman sekalian. Ya, saya coba untuk kolongin aja deh. Jadi kayak gini nih, itu bagian bawahnya. Ya, mesin ya. Spesifikasinya teman-teman sekalian bisa baca di sini. Lalu dari mesin ini ke belakang masuk box CVT. Modelnya kayak gini, Peugeot banget. Terus itu box filter udara. Terus habis itu ada input buat intake-nya, taruh ke depan kayak gini. Terus di sini dikasih box buat inletnya, yang pastinya air
air, kotoran itu nggak bisa langsung masuk ke dalam karena nanti akan difilter juga gitu. Dan tempatnya itu agak meliuk kayak leher angsa arah ke atas. Ini untuk mencegah juga sih kayak air ya terutama ya nggak bisa langsung masuk ke daerah intake dari engine-nya melalui bagian dari filter udara nih untuk sekalian dari belakang kayak gini. Dan ini tuh untuk ngomongin sasisnya sih raw banget ya, gede gitu, tebel banget, kelihatan asli baja kayak gitu. Dan antara sasis frame ke subframe ke bagian frame yang nempel ke tempat jok itu ada lagi tambahannya. Jadi ini ada frame lagi di atas turbular lebih kecil. Wah, ini sophisticated banget nih namanya desainnya ya. Untuk jok, saya nggak bisa buka joknya kayak apa bentuknya, pengen tahu tapi nggak bisa dibuka. Untuk bagian belakang joknya memang terpisah ya, spirit antara depan dan belakang. Teman ada base-nya terbuat dari plastik. Spakbor belakang juga plastik. Suspensi dual shock apa satu shock nih? Wah, satu shock teman-teman sekalian. Hanya di sebelah kiri doang. Tapi dia itu modelnya tuh kayak gini. Dan nih dia, cakram ya, remnya ya, satu piston kaliper. Terus kalau kita bisa lihat lagi ke belakang, ini fendernya gede banget sih untuk mengcover bagian bawah sini. Ini covernya gede, tapi di yang kerennya ada fendernya itu langsung ada kayak frame-frame kecil kayak gitu untuk holder dari fender belakangnya. Luar biasa sih. Wah, kita lihat ke belakang sini banyak banget pernak-pernik elektronik di sini. Dan juga ini untuk kipasnya dari sini. Wah, ini apa saya nggak tahu deh pokoknya ya. Cuman ini asli elektronik banget semuanya. Wow, ini dia frame-nya nih. Gede banget. Asli. Gede teman-teman sekalian. Ini bagasinya nih teman-teman sekalian. Ya, menggunakan plastik penutupnya. Mantep. Ya, jok dan sini. Ini dia. Teman-teman sekalian ya. Wah, kelihatan. Sementara yang impresi yang saya bisa lihat ini sasisnya luar biasa. Roh dan keker banget, gede, berat. Terus habis itu tebel teman-teman sekalian. Semua sasis-sasis turbular besinya luar biasa gede. Well built banget sih, luar biasa. Ya. Sasis dan tempat engine mesin dari Peugeot Django. Itu aja teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.